Adik-adik yang sedang mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBT UTBK, di video ini saya akan share bagaimana seharusnya untuk menembak jawaban soal SNBT UTBK yang kalian benar-benar sudah pasrah. Jadi ini untuk soal yang kalian sudah tidak mampu usaha, masih ada tipsnya untuk kita bisa nembak jawaban yang tidak ngasal ya. Sebelumnya kita bahas dulu alasan kalian nembak jawaban itu umumnya. Yang pertama, nggak paham maksud soal. Kalau saya tanya beberapa anak, mereka bilang nggak paham maksud soal. Sebenarnya, lebih tepatnya bukan nggak paham maksud soal, tapi tidak bisa mengerjakannya. Kalau maksud soal itu yang tidak dipahami, itu masalah dari si pembuat soal. Yang kedua, bingung mau mulai dari mana. Nah, ini hampir mirip-mirip dengan alasan tadi nggak paham maksud soal. Jadi kalau kita baca soalnya, ya sebenarnya kita memahami kalimat soal itu, tapi kita tidak bisa mengerjakannya karena bingung mau mulainya dari mana. Yang ketiga, waktunya sudah mau habis. Nah, untuk yang waktunya sudah mau habis, itu biasanya yang tidak ngerti tadi dilewatin dulu. Jadi, di sini, waktu sangat bermain di dalam seleksi ini. Sebaiknya kalian kerjakan nomor 1, kalau blank, nggak tahu lagi mau ngapain, kapanpun kalian kembali ke sana, itu akan tetap blank. Jadi langsung saja tembak daripada nanti lupa. Jadi kosong, karena tidak ada minus untuk jawaban salah. Misalkan kalian sudah masuk di nomor 4, lalu blank. Kalau hanya ragu sedikit, atau kalian sebenarnya mampu mengerjakannya, tapi sudah tahu, ini lama sekali, nanti aja saya kerjakan, itu boleh kalian lewatkan, nanti kembali lagi. Tapi untuk soal-soal yang benar-benar sudah blank, kalian kembali pun lagi nanti ke sana, dikasih waktu yang banyak, itu akan tetap blank. Jadi langsung saja ditembak di sana. Nanti kita akan bahas bagaimana cara nembaknya. Tidak semua soal-soal yang kalian blank itu ditembak dengan cap-cip-cup saja. Kita lihat di sini misalnya, yang kamu blank, mungkin kalian beberapa dari kalian sudah tahu, sudah dapat informasi dari video-video yang lain. Katanya kalau tipe pilihannya misalkan seperti soal nomor 1 ini. Ini angka berurut. Katanya buang awal, buang akhir. Tapi hati-hati, 2-3 tahun terakhir itu di soal seleksi ke perguruan tinggi negeri, kadang di pilihan ini diacak. Ketika dia angka berurut seperti ini diacak. Jadi misalkan 1864 ini dia taruh di tengah-tengah, lalu yang paling atas misalnya 1976. Jadi untuk membuang, sebenarnya lebih tepatnya adalah buang yang terkecil, buang yang terbesar. Oke, untuk tipe yang kedua, ini istilahnya adalah mayoritas. Jadi buang yang minor. Di sini yang pakai atau itu ada 2, sementara yang di antara kiri dan kanan itu ada 3. Jadi di sini tadi yang pertama ini kita buang katanya yang paling besar dan yang paling kecil. Di sini kita buang yang minoritas. Untuk tipe seperti ini misalnya, sebenarnya untuk tipe seperti ini, kalau ada yang bilang yang akar ada 3, yang tidak akar ada 2, itu tidak bisa ya. Ini lebih mengikuti sebenarnya yang tipe nomor 1. Jadi buang paling kecil, buang paling besar. Jadi kita perlu urutkan dulu ini sebenarnya. Sudah berurut tidak dari terbesar ke terkecil, atau dari terkecil ke terbesar, baru kita buang yang terbesar dan yang terkecil. Daripada kita melihat akarnya. Karena untuk soal-soal seperti ini belum tentu sebenarnya, belum tentu, dan memang hampir tidak asal untuk bikin ini ya. Ketika dia harusnya bagi menjadi kali, nanti ada jawaban. Ketika dia harusnya kurang jadi tambah, ada jawaban. Atau dikali 2 ternyata lupa kali 2 jadi ada jawaban, seperti itu ya. Nah, tapi ini yang paling penting,
yang nanti akan saya bahas juga di akhir video ini. Tapi bagaimanapun tips-tips ini sebenarnya supaya kalian tahu peluang kalian benar sama saja tetap 1/5. Ini yang perlu kalian tahu. Kenapa? Karena ini dibuang, kita ambil contoh misalkan soal nomor 1 ya. Yang terkecil dan terbesar dibuang, itu hanya perkiraan kita selama ini biasanya seperti itu. Nah, kalau ada istilah biasanya seperti itu, bukan berarti peluangnya jadi mati. Ada banyak soal-soal, kamu bisa cari soal-soal seleksi ke perguruan tinggi negeri yang angkanya berurut, bahkan berurut dari 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata jawabannya 5 atau 1. Ada banyak soal yang seperti itu. Jadi, tetap sebenarnya peluangnya 1/5, hanya karena keseringan jawabannya ada di antara, maka disarankanlah seperti ini. Toh kamu nembak juga kok, gitu kan? Jadi punya patokan, punya pegangan untuk nembak. Nah, jadi sebaiknya kita harus punya sedikit acuan untuk menembak jawaban soal yang kita benar-benar blank ini. Setidaknya tipsnya adalah membuang jawaban yang pasti salah. Nah, kita ambil contoh. Misalkan soal nomor 1 ya. Sebanyak 3 pangkat 45 butir kelereng katanya. Dibagi rata kepada 10 anak. Pertanyaannya, sisa kelereng yang tidak terbagi lagi adalah titik-titik butir. Nah, jadi sekarang saya anggap kita blank. Kita nggak tahu mau jawab apa ini. Tapi kalau kita baca baik-baik di sini, setidaknya ada ilmu dasar kita yang tahu kalau dibagi 10 berarti sisanya angka satuan. Misalnya, kalau 124 dibagi 10, ya sisanya pasti angka 4. 73 kalau dibagi 10, sisanya adalah angka 3. Walaupun kita tidak bisa mengerjakan ini, tapi setidaknya kita harus tahu yang namanya dibagi 10 itu seharusnya sisanya adalah angka satuannya. Jadi, dari sini, banyak kelereng ini tidak mungkin kita kali-kalikan, kan? 3. Kalau kita kali 3 jadi berapa? Kali 3 sampai 45 di sini. 45 kali pengali 3-nya, kan tidak mungkin. Tapi, kita harus tahu kalau 3 dikali 3 itu 9, 9 dikali 3 itu 7, 7 dikali 3 itu 21, berarti angka satuan yang mungkin ini 3971. Atau kalau dikira-kira 3 pangkat berapa yang jadi 0? Kan tidak mungkin. Hanya 10 pangkat yang bakal jadi 0. Jadi kita sudah tahu ini pasti terbuang. 3 pangkat berapa yang angka satuannya jadi 5? Kan tidak mungkin. Gitu loh. Setidaknya yang mudah ini, 0 dan 5 kita sudah buang. Jadi kalau seperti ini, sisa pilihan tinggal 3. Maka peluangnya 1/3. Ini peluang pasti. Kalau yang sebelumnya, peluang tetap 1/5. Jadi kalau ini, peluangnya sudah pasti. Kita tidak tahu, tidak bisa mengerjakan ini, peluang kita sudah 1/3. Kalau kita jeli lagi membaca soalnya, katanya dibagi rata kepada 10 anak. Kalau dibagi 10, tidak mungkin sisanya 11. Ini memang sengaja diberi pilihan untuk memastikan kita ada pilihan yang pasti kebuang. Dari 5 pilihan ini, biasanya memang ada 1-2 pilihan yang pasti bukan jawaban, gitu kan. Tidak mungkin sisanya 11, karena kalau masih 11, masih bisa dibagi lagi. Anaknya cuma 10 kok, jadi ini kita buang. Nah, sekarang peluang kita sudah berubah menjadi 1/2. Jawabannya antara 3 dan 9 misalnya. Peluang kita jadi setengah. 3 dan 9 ini ya tinggal cap-cip-cup, karena kita tidak tahu tadi cara mengerjakannya seperti apa. Tapi itu peluang kita sudah tinggi. Peluang menjadi setengah, memilih di antara 2 dibandingkan memilih di antara 5. Seperti itu ya, trik pertama. Yang kedua,
Untuk tipe soal pilihan 1, 2, 3 ini, misalnya ya. Saya ambil contoh ini soal tahun lalu ini, soal seperti ini. Dia bilang ada fungsi diperoleh dengan menggeser kurva ini sebesar 3 satuan ke kiri, 4 satuan ke atas. Mana pernyataan berikut yang benar dan kita blank. Ini bagaimana ini? Saya tidak tahu ini bekerjanya. Benar-benar tidak tahu. Nah, itu artinya kita blank. Tapi, yang namanya peserta seleksi ke PTN, kita daftar SNBT, sudah lulus SMA, setidaknya kita tahu untuk opsi kedua ini. Dia berikan opsi kedua, kebetulan opsi pertama, ketiga, dan keempat ini juga bikin blank. Susah ya. Dia di sini berhubungan dengan si fungsi f. Hanya ini yang berhubungan dengan fungsi g. Dia bilang, kurva gx melalui titik ini. Sementara gx-nya ada. Jadi, karena kita tadi sudah melihat pilihan opsi 1 ini, kita lihat sudah susah sekali, kita jadi tidak terpikir ke dia. Nah, dengan sabar, kalau kita pikirkan ini kan hanya tinggal masukkan ke dalam. Gx sama dengan x kuadrat min 1. Kalau x-nya 1 katanya, 1 kuadrat itu 1, berarti 1 kuadrat dikurang 2, itu sama dengan negatif 1. Ternyata betul. Nah, ketika ini betul, kita sebenarnya sudah punya pilihan antara 1, 2, 3 atau 2, 4 atau semua benar. Nah, karena kita tidak tahu tadi cara mengerjakan ini, kebetulan 1, 3, dan 4 ini semuanya berhubungan dengan si fungsi f-nya, kita nggak tahu nyari f-nya seperti apa, itulah soal blank. Tapi sudah terbantu yang kita tembak itu A, C, E, peluang sepertiga kita ini sudah pasti. Jadi bukan cap-cip-cup tadi ya. Sekalipun pilihannya A, 1, 2, 3, 4, 5, lalu buang atas, buang bawah, ini memang biasanya seperti itu. Tapi tetap di antara ketiga ini, kamu pilih salah satu, peluang benarmu tetap 1/5. Karena membuang ini dan ini bukan kepastian, bukan sesuatu yang pasti. Ya, jadi tetap peluangnya 1/5. Nah, dengan yang pasti seperti ini, maka peluangmu makin tinggi. Ini artinya soal-soal blank yang kita kurangi pilihannya, maka peluang kita naik. Kita ambil contoh soal lagi yang persis dari UTBK tahun lalu. Ini contohnya. Nah, di sini kalau cap cip cup ada 4 pilihan, berarti peluangmu 1/4. Ya. Misalkan tutup mata langsung jawab, peluang benarmu 1/4. Nah, tapi dengan melihat soal ini, kita sebenarnya nggak tahu ini jawabannya apa. Tapi dengan melihat soal ini, di sini ada angka, dan ini beda. Ya, sudah pasti si P dan si Q punya nilai. Hanya karena kita tidak tahu aja ini, nilainya berapa, tidak tahu mencarinya seperti apa, supaya terbandingkan. Tapi sudah pasti si P dan si Q punya nilai, dan di atasnya sama, di bawahnya beda-beda seperti ini, tidak mungkin nilainya sama. Jadi, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Mereka pasti terbandingkan. Bisa dibandingkan. Jadi, sekarang pilihan kita, opsinya adalah P lebih besar Q atau P lebih kecil Q. Maka peluang benar kita sekarang menjadi setengah. Peluang benar setengah itu jauh lebih tinggi daripada peluang benar 1/4. Seperti itu ya. Kita lihat satu nomor lagi dari soal SNBT UTBK tahun lalu. Ada soal seperti ini, mungkin kalian juga yang sudah belajar, sudah mempersiapkan diri, sudah ketemu soal seperti ini. Nah, 2 bilangan katanya, bilangan 2 angka ini, 2 bilangan puluhan dibentuk dari semua angka ini. Jadi maksudnya bilangan itu bisa saja 15 dan 79. Atau 57 dan 19. 79 dan 51 gitu ya. Yang pasti, kalau bilangan pertamanya AB, bilangan keduanya PQ. Jadi, tidak ada yang sama ini. Artinya 4 angka ini semua ya. Kalau AB ini misalkan 15, PQ ini misalnya 79 gitu. Lalu, berapakah dari pernyataan berikut ini yang bernilai benar? Nah, ini sengaja saya tidak tampilkan
supaya fokus kepada yang saya tampilkan. Di sini itu 1, 2, dan 4 ini dia berhubungan dengan misalnya ada pertanyaan, selisih terbesar dari kedua bilangan itu adalah, atau hasil kali terbesar dari kedua bilangan itu adalah. Jadi mungkin kalian bisa, tapi itu lama sekali, atau malah blank. Jadi soal yang seperti ini ketika kalian harus nembak dengan peluang yang kecil, sementara kalau sabar membaca, ternyata ada yang sangat mudah di opsi ketiga. Di sini dia bilang, bilangan terbesar yang mungkin dibentuk merupakan kelipatan 5. Jadi, bilangan terbesar. Dari sini kan, masa nggak tahu bilangan 2 angka paling besarnya berapa, gitu kan? Kalau kelipatan 5 kan berarti yang belakangnya 5, angka satuannya 5. Jadi, apakah benar 95 yang terbesar? Kan tidak. Jadi, opsi yang mudah ini sudah memastikan dia salah. Dengan tahu dia salah, kita buang 1, 2, 3, kita buang 1, 3, kita buang semua benar, maka yang kita harus tembak tinggal 2 pilihan. Jawaban 2 dan 4 atau 4 saja. Tadinya peluang kita kalau ditembak cap-cip-cup saja itu 1/5, sekarang peluang kita menjadi setengah. Nah, peluang menjadi sangat tinggi. Itu yang mau saya sampaikan, karena saya lihat terlalu banyak beredar cara nembak yang sebenarnya itu sama saja peluangnya. Memang kebanyakan soal-soal yang tampil itu seperti itu, tapi kalau bicara peluang benar, tetap itu peluang untuk 5 pilihan sama dengan 1/5, karena tidak ada kepastian atas dan bawah, itu kita buang, sudah pasti bukan jawaban. Ketika dia tidak pasti, maka dia masih bagian dari peluang. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan dengan video-video seru selanjutnya. Semoga sukses!